Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adat Mega Pratama, Stambuk A4212000, asal kelas E PJKR. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alam pikir manusia dan perkembangannya. Oke, yang pertama ada hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Akal bersumber pada otak dan budi, bersumber pada jiwa. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangannya, manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya dan juga ditunjang dengan rasa ingin tahu atau kuriositas. Maka berkembanglah pula ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Perkembangan pengetahuan pun lebih berkembang lagi manakala ditunjang dengan adanya tukar-menukar informasi antar manusia. Ada beberapa kelebihan manusia daripada makhluk lainnya. Antara lain yaitu, yang pertama, manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana atau Homo sapiens yang dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya terhadap lingkungannya. Yang kedua, manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya. Yang ketiga, manusia dapat berbicara atau Homo language, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, ada manusia dapat hidup bermasyarakat atau yang disebut juga Homo socius dan berbudaya, yaitu Homo humanis. Yang kelima, ada manusia dapat mengadakan usaha atau Homo economicus. Yang keenam, manusia mempunyai kepercayaan dan beragama atau disebut Homo religius. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada sifat keingintahuan manusia. Binatang mempunyai insting untuk keterlangsungan hidupnya, memperoleh makanan, serta hal-hal yang lainnya. Aktivitas tersebut tidak berubah dari waktu ke waktu dan dinyatakan sebagai rasa keingintahuan yang tidak berkembang atau biasa disebut daikoristi. Sedangkan manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran, logis, dan analis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang yang biasa juga disebut dengan curiosity. Manusia juga ingin rasa keingintahuannya yang besar selalu berusaha mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Seringkali mereka menerka-nerka sendiri dan jawabannya terkadang tidak logis namun mudah diterima oleh masyarakat lain. Oke, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Oke, yang pertama itu ada perkembangan fisik manusia. Manusia sebagai makhluk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama yaitu memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus terutama otaknya. Yang kedua, ada mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakni ada zat yang masuk dan ada zat yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. 6. Berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketujuh, bergerak. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki 5 minggu setelah terjadi konsepsi. Bakal jantung mulai berdenyut yang selanjutnya akan membagi menjadi serambi kiri dan kanan pada minggu ke-9. Sedangkan pada minggu ke-13, janin sudah mulai berbentuk yang ditandai dengan berfungsinya berbagai organ. Yang selanjutnya pada usia 18 minggu mulai terasa gerakan dari janin. Pada usia 32 minggu, janin mulai mempersiapkan diri untuk dilahirkan dengan kepala di bawah makin mendekati lubang kelahiran. Pada saat ini, gerakan semakin berkurang. Perkembangan tercepat terjadi pada saat setelah kelahiran sampai remaja. Bayi manusia atau usia 0-2 tahun tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pandai berbicara, membaca, berhitung, dan mampu bergerak dengan lincah.
Kemudian anak manusia berada pada masa kanak-kanak pada usia 3-5 tahun yang disebut masa bertanya dan ditandai dengan pertumbuhan fisik yang mulai berkembang. Dan pada anak usia 13-20 tahun itu anak tersebut menjadi remaja yang mulai mengalami pubertas, seperti perempuan mulai menstruasi dan laki-laki mulai memiliki jenggot, kumis, serta membesar suaranya. Setelah itu masuklah kepada masa dewasa, yaitu umur usia 20 tahun ke atas yang sudah mampu bekerja dan berumah tangga. Setelah usia 30 tahun mulai dapat mengendalikan diri dan mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu perkembangan sifat dan pikiran manusia. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang menetap. Seperti itu. Ada dua macam perkembangan alam pikiran manusia, yakni perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap. Tahap yang pertama ada tahap teologi atau fiktif. Pada tahap teologi atau fiktif, berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang terakhir dari segala sesuatu, dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Gejala alam yang menarik perhatiannya selalu diletakkan dalam kaitannya dengan sumber yang mutlak, mempunyai anggapan bahwa setiap gejala dan peristiwa dikuasai dan diatur oleh para dewa atau kekuatan gaib lainnya. Yang kedua, ada tahap filsafat atau fisik atau abstrak. Tahap metafisika atau abstrak merupakan tahap di mana manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir, tetapi manusia tidak lagi menyadarkan diri kepada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan pada akalnya sendiri, akal yang telah mampu melakukan abstraksi guna menemukan hakikat segala sesuatunya. Seperti itu. Yang ketiga, ada tahap positif atau ilmiah. Tahap positif atau ilmiah merupakan tahap di mana manusia telah mampu berpikir secara positif atau di atas dasar pengetahuan yang telah dicapainya yang dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Sebagai contoh adalah seperti ini. Pada zaman Babilonia dan Yunani, karena keterbatasan alat indera manusia atau sebagai alat bantu utama, maka landasan ilmu pengetahuan zaman ini sebagian berasal dari pengamatan maupun pengalaman, namun sebagian lainnya berupa dugaan, imajinasi, dan kepercayaan. Oke, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.